Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Afif Hidayatullah. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Pada tugas akhir ini, saya diminta untuk menggabungkan 4 konsep dasar dalam pemrograman C++, yaitu array, struktur, pointer, dan function. Video ini saya buat untuk menjelaskan bagaimana sih program tersebut bekerja, sekaligus menunjukkan penerapan nyata dari materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Yuk langsung saja kita masuk ke penjelasan pemrograman ini. Ini tampilan kodenya yang saya buat. Jadi program ini diawali dengan beberapa library penting. Pertama ada iostream untuk input dan output. Kedua ada string untuk menangani teks. Ketiga ada JSTDLB untuk perintah sistem. Dan keempat ada limits untuk mengontrol input. Lalu saya juga membuat 2 struktur data. Pertama ada mahasiswa Afif untuk menyimpan data nama, NIM, dan kelas. Yang kedua ada buku Afif untuk menyimpan judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Struktur data ini berguna sebagai latihan konsep, struktur, dan pointer tersebut. Selanjutnya di bagian ini ada satu fungsi kecil tapi cukup berguna, namanya tekan enter Afif, karena fungsinya untuk menjaga ritme tampilan agar tidak langsung lompat ke menu berikutnya. Kalau kita langsung balik ke menu, kadang outputnya belum sempat dibaca. Nah, sekarang kita masuk ke bagian array. Di sini saya latihan bikin 3 jenis array. Pertama, array 1 dimensi, outputnya sebanyak 5 angka. Yang kedua, array 2 dimensi, outputnya berupa matriks 2x3. Yang ketiga, array 3 dimensi, outputnya ukuran 2x2x2. Pengguna akan mengisi data secara manual dan melihat hasilnya ditampilkan kembali. Ini berguna untuk memahami indeks, looping, dan struktur memori dasar. Berikutnya, menu struktur. Di sini user menginput data dalam format terstruktur. Menu pertama, struktur mahasiswa Afif untuk input data mahasiswa. Menu kedua, struktur buku Afif untuk data buku. Data akan disimpan dalam struktur langsung ditampilkan. Saya juga menggunakan getLength agar input string bisa menerima teks dengan spasi, jadi membuat program terasa lebih alami dan fleksibel. Selanjutnya pointer. Jadi pointer adalah konsep yang sering dianggap sulit di awal. Karena itu saya pecah materi pointer ke dalam 3 bagian kecil. Pertama, pointer dasar, menunjukkan alamat dan nilai sebuah variabel. Kedua, pointer array, menunjukkan cara membaca array menggunakan pointer. Ketiga, pointer stroke, menunjukkan cara mengakses stroke lewat pointer. Jadi materi ini sangat penting untuk belajar akses memori dan efisiensi program. Sekarang kita masuk ke bagian coding fungsi main, yang jadi pusat dari semua menu yang tadi saya jelaskan. Pertama, layar akan dibersihkan otomatis, menyesuaikan sistem operasi yang digunakan. Lalu muncul menu utama dengan 4 pilihan. Pertama ada array, struktur. Ketiga ada pointer, dan yang keempat keluar dari program. Jadi program akan terus berjalan selama user belum memilih keluar. Setelah selesai, program akan menampilkan ucapan terima kasih. Baik, sekarang saya coba jalanin programnya. Setelah saya menjalankan program, tampilan menu utamanya ada 4 pilihan. Pertama ada array, kedua ada struktur, ketiga ada pointer, dan keempat ada keluar dari program. Baik, pertama saya memilih nomor 1 yaitu array, lalu masukkan submenu array 1 dimensi. Di sini program meminta saya mengisi 5
angka secara berurutan. Saya masukkan angka pertama, angka 2, kemudian angka 3, kemudian angka 5, kemudian angka 6. Setelah input selesai, program menampilkan is array yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi, tampilan ini menunjukkan bahwa data yang saya masukkan sudah berhasil disimpan ke dalam array dan ditampilkan kembali ke layar. Setelah itu, tekan enter untuk kembali. Output ini berasal dari fungsi tekan enter aktif yang saya buat supaya pengguna melihat hasilnya dulu sebelum ke menu. Kemudian kita klik menu untuk kembali ke tampilan sebelumnya, yaitu menu array. Selanjutnya kita klik 4 untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya saya pilih angka 2 untuk masuk ke menu stroke. Di sini ada dua pilihan. Pertama, ada data mahasiswa, dan kedua ada data buku. Pertama, saya coba pilih data mahasiswa. Di sini saya isi data dengan contoh sebagai berikut. Untuk nama, saya masukin nama saya sendiri. Kemudian untuk NIM saya masukin Kemudian untuk kelas saya masukin 02 SKMP 00. Setelah semua itu input, program menampilkan data yang kita masukkan kembali ke layar. Jadi ini menunjukkan bahwa data berhasil disimpan dalam stroke dan ditampilkan menggunakan output standar. Setelah selesai, kita kembali ke menu struktur dengan menekan enter. Kemudian saya tekan angka 3, yaitu pointer. Di sini angka 3 untuk kembali ke menu utama. Lanjut ke menu berikutnya, saya pilih angka 3, yaitu pointer. Di sini juga ada 3 pilihan. Pertama ada pointer dasar, kedua pointer ke array, dan yang ketiga pointer ke stroke. Di sini saya memilih nomor 1, yaitu pointer dasar. Program meminta saya memasukkan sebuah angka, angkanya bebas, dan di sini saya akan masukkan angka 20. Setelah itu muncul dua informasi penting. Pertama, alamat memori tempat data itu disimpan, dan yang kedua nilainya sendiri. Dari tampilan ini, kita bisa lihat bahwa pointer itu menunjukkan alamat dari satu variabel. Lalu kita bisa ambil nilai lagi dengan simbol bintang atau yang disebut dereferensi. Setelah selesai, kita kembali ke menu pointer dengan menekan enter. Kemudian saya tekan angka 3 untuk kembali ke menu utama. Karena semua bagian sudah selesai, saya coba dan jelaskan. Saya pilih angka 4 untuk keluar program. Setelah itu muncul tulisan terima kasih telah menggunakan program aktif. Tulisan ini saya tambahkan sebagai penutup supaya program terasa lebih rapi dan ada ucapan akhir sederhana tapi memberi kesan bahwa program memang sudah selesai dijalankan dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang program tugas akhir ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang sedang belajar C++. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.